Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. An la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita awali kajian kita dengan bersama membaca suratul Fatihah. La hadratun Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi ajma'in. وتابعين وتابع تابع الشهداء وسلم الملائكة المؤمنين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أساتذة شيخنا ونخص زين دحنا الوصول وفرعي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ya. Kita lanjut di ayat 45. Baru sampai 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم. Tapi bila mereka tidak mewaspadai segala yang akan terjadi dan menengok yang sudah agar selamat dari bencana yang menimpa dirinya, mereka menolak dan menjauh. Ini sepertinya terjemahan maknawi, bukan. Jadi kalau letterleknya itu terjemahkan kan, kalau dikatakan kepada mereka orang-orang yang kafir tadi ya, ittaqu ma baina adikum wa ma khalfakum. Hati-hatilah apa yang ada di depanmu dan yang ada di belakangmu. Ya, apa yang terjadi dan sudah terjadi ya. La'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Segala ayat Tuhannya yang datang mengingatkan selalu mereka tolak. Ya. Ini singkat. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Tidak ada datang kepada mereka ayat-ayat Allah dari ayat-ayat lain, ayat-ayat yang sangat banyak itu, illa kanu anha muridin, kecuali mereka justru berpaling.
mereka melengos, berpaling, acuh, tidak peduli terhadap semua peringatan Allah yang datang kepada mereka, baik yang secara samar, lembut maupun yang keras. Karena peringatan Allah pada kita itu bertingkat. Ada yang lembut, pelan, eh, samar gitu. Ya, kita mampu menangkap isyarat-isyarat itu atau tidak gitu. Ada yang keras, ya. Ada yang tegas. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anutu'imu man law yasha'ullahu at'amah. Bila ada perintah dermakan harta pemberian Tuhanmu, yang kafir menjawab kepada yang beriman, apakah kami memberikan sesuatu kepada orang yang Allah sendiri tidak memberinya? Sungguh kamulah yang betul-betul sesat. In antum illa fi dhalalin. Ini menerjemahkan di ayatnya, um, langsung menunjuk maknanya. Ya, kita baca di penjelasan 45 sampai 47. Lihat sikap mereka ketika diperintah untuk bertakwa, mewaspadai akibat buruk dari dosanya yang lalu dan yang akan datang. Ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Ma baina aydikum berarti sesuatu yang akan datang. Wa ma khalfakum yang telah lalu. Kita diminta untuk berhati-hati terhadap yang sudah kita lakukan yang lampau dan yang akan datang. Ketika diperintah untuk bertakwa mewaspadai akibat buruk dari dosanya yang lalu dan yang akan datang. Takwa adalah jalan yang menyelamatkan dari segala bencana. Saat itu mereka juga tidak menghiraukan perintah bertakwa. Segala ayat yang membuktikan kebesaran dan rahmat Allah yang disaksikan setiap saat, tidak ada yang menyulut kesadaran beriman. Bahkan mereka menolak sambil mengejek dan menjawab. Illa kanu anha. Dan ketika diperintahkan untuk mendermakan sebagian hartanya, mereka bertanya kepada saudaranya yang beriman, apakah kami memberikan harta kami untuk orang yang Allah sendiri tidak memberinya? Allah saja nggak memberi karena miskin. Harus kamulah yang sesat dan bukan kami. Mereka miskin karena kehendaknya. Karena ya takdirmu begitu. Ada orang yang berpandangan bahwa kemiskinan orang lain itu bagian dari takdirnya. Ya nggak perlu takdirmu begitu, kok usah dibantu. Ini ayat 45 sampai 47 ini sudah mulai secara langsung menyadarkan. Sebelumnya itu kita diminta untuk melihat dulu. Melihat ada orang yang satu kampung itu ketika datang utusan untuk memperingatkan pada mereka ditolak. Datang 2 orang, diejek ditolak. Datang yang ketiga, fa'aziz Nabi Thalithin, kuatkan yang ketiga, ditolak lagi. Sampai ada 1 orang dari penduduk kampung itu yang sudah beriman, yang menguatkan lagi ketika orang tadi, itu pun mereka tolak. Kemudian kita diminta dari ayat-ayat tadi, mulai ayat 31 ya, kita diminta memperhatikan fenomena-fenomena alam. Jadinya bumi yang tandus yang kemudian disiram hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Wa ayatullahumul ardul maitah. Dan seterusnya itu. Sampai dengan ayat 44 ini, kita juga diminta untuk memperhatikan bagaimana kendaraan kita. Darat, di laut, di udara. Yang Allah kalau mau berkehendak untuk menjatuhkan atau menenggelamkan,
Kalau Allah itu berkehendak untuk menenggelamkan kapal, itu kan isyarat saja ya. Itu sangat mampu. Nah, itu semua diminta kita menjadi bahan renungan perhatian. Ketika itu tidak sanggup kita untuk bisa merenungkan lagi, menjadi penyadar kita, ditohok lagi dengan nasihat ini. Orang kafir itu kalau diminta untuk berwaspada terhadap apa yang sudah lampau dan yang akan datang, sebenarnya untuk mereka sendiri, la'allakum turhamun, itu kan masih lembut ya. Coba kamulah bertakwa, bahasanya begitu. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan ingatlah ketika mereka itu diminta, wa idza qila lahum. Jadi ketika mereka diminta untuk berhati-hati bertakwa terhadap apa yang dia kerjakan, yang akan terjadi yang dia kerjakan, dan yang sudah dia kerjakan supaya mereka itu mendapat rahmat. Itu juga masih lemah. Nah, ayat berikutnya, orang kafir itu wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Kepada mereka itu sudah datang bertubi-tubi tanda-tanda kebesaran Allah. Baik yang dia rasakan dalam dirinya sendiri maupun yang di luar dirinya sendiri. Kan tanda-tanda kebesaran Allah itu selalu tampak dalam diri kita sendiri maupun dalam orang lain yang bisa kita refleksikan dalam diri kita. Internal diri kita sendiri itu bisa merasakan banyaknya tanda-tanda kekuasaan Allah. Di eksternal diri kita itu juga kita akan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi itu semua tidak cukup menyadari. Illa kanu anha muridin. Semua peringatan Allah, baik yang lembut maupun yang tegas, yang syarat, yang samar-samar, yang sekedar isyarat, sampai yang tegas betul-betul keras, itu tidak ada yang menyulut kesadarannya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Belum lagi kalau mereka diperintahkan, bahasanya gitu ya. Tambah lagi kalau mereka diperintahkan untuk berderma. Sikap mereka itu seakan-akan religius. Ya mereka miskin itu bukan salahku. Mereka miskin itu karena takdirnya. Kenapa kita harus berbagi, bahasanya. Terus sekalian ayat-ayat ini menjadi penyadar semua sebenarnya. Kenapa surah Yasin itu isinya itu begitu padat dan sering oleh para ulama itu dianjurkan untuk sering dibaca. Nah, kita mungkin surah Yasin ini menjadi ayat yang paling banyak dihafal orang mungkin ya. Yang eh, di kampung-kampung itu ada tradisi baca Yasin pakai jagung gitu loh. Jagung atau pakai batu. Jadi kalau di kampung dulu itu saya waktu kecil ya. Jadi di apa dalam satu halakoh gitu disediakan berapa mungkin 1.000 adalah 1.000 batu. Nanti 1.000 batu itu dibaca sampai habis. Kalau kita sudah habis membaca Yasin satu, diambil batunya. Sebagai tanda nanti siapa apa kita baca berapa sampai batu tadi habis. Karena kita membaca 10 kali, berarti kita hanya sempat mengambil batu tadi 10 misalnya gitu. Sampai nanti habis. Ya, dalam satu majelis itu 1.000 kali Yasin dibaca. Ada begitu-begitu. Jadi surah Yasin ini begitu padat, begitu isinya itu sangat menggugah kesadaran. Para ulama ketika menganjurkan banyak dibaca, ini bukan atau di awal sampaikan itu jangan sampai Yasin ini hanya berfungsi sebagai mantra.
tapi betul-betul kita maknai, kita pahami isinya sehingga kita bisa menemukan makna betul dari surah Yasin. Bukan sekedar kita fungsikan atau itu sebagai mantra. Pun barokahnya Quran itu ada juga yang fungsionalnya itu begitu. Ada ayat-ayat tertentu yang bisa dijadikan sebagai ruqyah. Ya. Ada ini ya memang barokahnya Quran, salah satu di antara Quran. Tapi tidak cukup berhenti di situ. Jangan sampai kita hanya berhenti memfungsikan Quran itu sekedar bersifat magis. Ya ada memang Quran itu fungsionalnya itu kan ada yang bersifat magis ya. Magis itu mungkin apa namanya? Itu ya mungkin dijadikan sebagai media-media perkebunan. Maaf lah aku ya. Kalau mungkin bukan ya mungkin tidak se ekstrim itu ya. Ya mungkin ada yang dijadikan sebagai media-media ruqyah. Tetapi lebih tinggi kalau bagaimana Quran itu kita fungsionalkan sesuai dengan isinya, hidayah yang kita tangkap dari makna-makna. Oke, saya kira itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi di ayat-ayat berikutnya. Nah, ini sudah periode berikutnya, jadi baik, saya kira cukup untuk pagi ini. Kita bersama dengan baca hamd dan tulis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.